Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Ratna Dewi Lestari. Sebuah kisah yang berjudul Mule. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kamu kemana aja sih bang? Kita nungguin dari tadi nih. Protes Dini yang saat itu sudah berada di samping motornya, melipat kedua tangan di dada dan menatap kesal ke arah Endaru yang seperti orang kebingungan. Darah? Kenapa darah? Itu darah? Tunjuk Dini dengan tolehan kepala. Endaru mengarahkan pandangannya ke arah tolehan Dini. Laki-laki itu langsung membulatkan mata, masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Darah? Bukannya kamu tadi ada di belakang? Kamu... Endaru cepat-cepat menghentikan ucapannya saat melihat mata Dara yang menyorot tajam. Ditambah senyuman yang terlihat berbeda, senyum yang bukan terlihat manis, tapi seperti sebuah seringaian. Matanya seolah menyiratkan ancaman jika ia bukan suara. Endaru langsung merubah posisinya, mengalihkan pandangan ke arah warung, berusaha untuk menenangkan dadanya yang bergemuruh. Sementara di dalam warung, Lingga nampak membayar makanan yang mereka makan. Jadi berapa semua bu? Tanya Lingga. Laki-laki itu meraih dompet di kantong celananya. Semua 50.000 mas. Ucap wanita itu dengan wajah tertunduk. Sesekali ia memperhatikan Utari yang seperti mencari-cari sesuatu. Lingga merogoh dompetnya dan mengeluarkan satu lembar uang berwarna biru dan menyerahkannya kepada wanita itu. Tari, ngapain lagi? Ayo pulang. Ajak Lingga yang saat itu menoleh ke arah Utari. Ini mas, bungkus coba satenya, punya kamu nggak kemakan, sahut Tari. Oh, dari tadi rupanya itu yang membuat kamu nggak beranjak dari situ. Lingga geleng-geleng kepala melihat teman tunangannya. Di saat yang lain tengah menunggu, gadis itu masih berjibaku dengan makanan yang belum ia sentuh. Sayang mas, mubazir, makanan enak kok dibuang. Protes Tari seraya mengangkat piring sate dan 2 tusuk daging berbentuk bulat. Bungkus ya bu, satenya enak banget. Nanti kan bisa dimakan waktu istirahat saat perjalanan pulang, seloroh Utari. Wanita berkebaya hitam itu mengangguk dan meraih piring yang disodorkan oleh Utari. Ia berbalik dan melangkah perlahan ke arah gerobak jualannya, membungkus dengan begitu cepat dan memberikan bungkusan itu kepada Tari. Terima kasih ya bu, ucap Utari saat menerima bungkusan itu. Lagi-lagi wanita itu hanya mengangguk dan menunduk, membuat Utari menjadi segan untuk berbahasa basi seperti yang biasa ia lakukan. Tari, cepetan! Suara Dini yang melengking menyentak Tari. Gadis itu langsung mengangguk dan memutar tubuhnya. Tapi saat kakinya baru saja ia angkat, tiba-tiba, Tari, tolong aku! Dek. Tari langsung membeku. Suara jeritan yang terdengar sangat menyayat hati. Suara yang amat ia kenal, suara yang tidak lain adalah suara Dara. Mata gadis itu bergerak dan melirik ke arah temannya yang sudah duduk di atas motor, tengah tertunduk dengan tangan yang memegang handphone. Tari, tolong aku Tari, aku mohon. Dara Tari berdesir. Kenapa ada suara Dara? Sedangkan Dara saat itu tampak diam di atas motor tanpa pergerakan. Ekor matanya bergerak ke arah wanita berkebaya yang berdiri bersama suaminya tepat di samping Utari. Dek. Hawa dingin tiba-tiba menyergap dirinya, begitu dingin hingga tubuh Tari seketika menggigil karenanya. Kelopak mata gadis itu melebar saat ia menangkap pergerakan bibir 2 orang tua itu yang terlihat menyeramkan, menyeringai dengan sorot mata penuh ancaman. Ayo pulang, temanmu sudah menunggu, ucap wanita itu. Utari yang diselimuti rasa takut mengangguk saat mendengar suara wanita itu yang menyuruhnya untuk segera pergi.
Ia juga tidak ingin berlama-lama karena merasa ada yang aneh dengan tatapan dua orang tua itu. Tari disambut dengan decakan kesal Dini yang sejak tadi menunggunya. Gadis itu terus mengomel sampai motor bergerak melaju meninggalkan warung sate yang mereka singgahi barusan. Di saat perjalanan pulang, mereka kembali melewati jembatan. Anehnya, saat mereka baru saja masuk area jembatan, terdengar derap langkah kaki bersaut-sautan. Lingga yang berada di depan langsung menepi saat melihat di kejauhan tampak orang-orang yang berjalan mendekat. Masing-masing orang membawa obor dengan tangkai bambu yang terlihat seperti pawai. Dini merapatkan tubuhnya, merasa ada yang aneh dengan rombongan yang kian mendekat. Kok seperti iring-iringan pengantin, Mas? Malam-malam begini ada yang nikah, aneh nggak sih? Ceracau Dini. Ia mendekatkan bibirnya di telinga calon suaminya hingga hembusan nafasnya menyentuh bagian belakang telinga, yang membuat laki-laki itu bergidik dan gelanyar halus mengaliri tubuhnya. Namanya juga kampung, Din. Hal yang wajar di sini. Sahut Lingga seraya menggerakkan genggamannya pada stang motor dan merapatkan kedua kakinya. Udara dingin ditambah benda kenyal yang menyentuh bagian belakang tubuhnya serta hembusan nafas Dini yang membuat sesuatu di balik celananya mulai berontak, tentu saja tanpa sepengetahuan si perempuan. Lingga mati-matian menahan hasratnya sembari memperbaiki posisi duduknya. Bergeser ke depan dan menghindari sentuhan Dini. Ia takut tidak dapat mengendalikan dirinya jika gadis itu terus menempel padanya. Merasakan pergerakan dari calon suaminya, Dini akhirnya tersadar dan bergerak mundur agar tercipta jarak di antara mereka. Saat yang bersamaan, matanya menangkap iring-iringan yang bergerak hanya beberapa jengkal dari dirinya. Rombongan wanita berpakaian jadul, rata-rata berkebaya, tapi kebaya yang terlihat lusuh, bersanggul dengan wajah datar dan tanpa ekspresi. Mereka mengiringi seorang wanita berkebaya putih dengan rambut disanggul yang dihias melati yang menjuntai panjang di bahu samping. Wajah wanita itu tidak terlihat karena ditutupi kain tipis yang juga berwarna putih. Awalnya iring-iringan itu terlihat berjalan cepat, tapi ketika melewati motor Lingga, mereka memelangkap lebih pelan. Hingga Lingga, Dini, Utari dan Endaru bisa melihat dengan jelas. Sementara Dara menunduk, seolah tidak ingin menatap orang-orang yang lewat. Anehnya saat iring-iringan itu lewat, bibir mereka seperti bergerak-gerak tapi tidak ada sedikit pun suara. Langkah kaki yang tadi terdengar bersaut-sautan malah hilang begitu saja. Bukan hanya itu, aroma bunga kantil begitu merebak, sangat wangi, seperti bau mayat yang akan dikebumikan, membuat muda-mudi itu menahan nafas. Saat iringan-iringan itu melewati Endaru, ekor mata Endaru menangkap wajah sang pengantin yang saat itu tiba-tiba kain tipisnya tersibak angin. Wanita itu melirik ke arahnya dan berkata, "Sampean dadi pengantenku, bojoku, cah ganteng." Bukan hanya karena ucapan wanita itu yang terdengar begitu jelas di telinganya, tapi wajah wanita itu amat mirip dengan wanita berkebaya hitam penjual sate tadi. Apakah di dunia ini ada orang yang begitu mirip? Apakah ini sebuah kebetulan saja? Endaru cepat-cepat mengalihkan pandangannya ke arah depan. Meskipun wanita itu mungkin tengah bercanda kepadanya, tetap saja bulu kuduk Endaru meremang. Ia langsung mengusap wajahnya kasar dan berkata, "Ini pasti karena aku kelelahan. Mataku melihat hal-hal aneh di luar nalar." "Bang Endaru, kenapa?" tanya Tari tiba-tiba yang membuat laki-laki itu terjingkat. Ia menatap Utari sebentar, lalu menggeleng pelan. Sebenarnya ia ingin jujur dan menceritakan apa saja yang barusan ia lihat. Tapi begitu melirik ke arah Dara dan tanpa sengaja menatap mata gadis itu yang terlihat tidak suka, Endaru memilih menyimpannya seorang diri. Entah apa yang membuat Dara selalu menatapnya sinis, tidak suka dan seperti mengintimidasi. Seingatnya ia tidak pernah berbuat salah kepada gadis itu. Berbincang bersamanya pun hanya beberapa kali. Apakah mungkin ia tersinggung dengan ucapannya? Suara deru kendaraan memecah keheningan. Motor Lingga mulai bergerak, yang kemudian diikuti dengan Utari dan Lingga di paling belakang. Kelima muda-mudi itu kemudian menyusuri jalanan gelap yang di kiri dan kanannya hutan lebat. Pendar sinar bulan tertutupi dedaunan dari pohon-pohon besar berusia tua yang berjajar rapi di sepanjang jalan. Tiada lampu jalan, hanya sorot lampu dari kendaraan yang menjadi satu-satunya penerangan. Kendaraan melaju pelan, udara dingin terasa semakin menusuk kulit.
Anehnya, perjalanan pulang terasa semakin jauh. Simpang 3 yang semula mereka lalui tidak juga terlihat. Hanya jalanan lurus selama 1 jam perjalanan dan tanpa kendaraan lain selain kendaraan mereka. Lingga berdecak kesal. Padahal dia yakin sekali jalan ini adalah jalan yang sama seperti yang mereka lewati. Ia melirik ke speedometer, lalu motornya pun sama. Hatinya semakin resah ketika melihat indikator bensin yang mendekati garis merah, pertanda harus segera diisi. Namun pemuda itu memilih diam. Takut ketika ia berbicara malah akan membuat calon istrinya panik nantinya. Mudah-mudahan tidak mogok di jalan ini, batinnya penuh harap. Di saat hatinya sedang galau, titik-titik air jatuh menyentuh kulit. Angin berembus lebih kencang menyapu tubuh, membuat pemuda-pemudi itu kian dicekam rasa bimbang dan takut. Takut jika malam itu hujan deras turun dan tidak ada tempat berteduh. Beruntung di kejauhan Lingga melihat pom bensin. Ia menarik gas dan motor melaju cukup kencang, diikuti kedua temannya di belakang. Mereka pun lalu singgah dan menghentikan motor bersamaan. Suasana tempat itu terlihat sepi, apalagi lampu penerangan terlihat redup untuk ukuran pom bensin. Kayaknya nggak ada orang, Mas. Apa tempat ini masih berfungsi? Kok seperti tidak terawat begini? Cetus Dini saat turun dari motor dan mengikuti Lingga mendorong motornya. Mata bulatnya mengedar, memperhatikan kondisi tempat itu yang memang terlihat jauh dari kata terawat. Dinding-dinding berlumut dan beberapa sudut ditumbuhi rumput liar setinggi pinggang orang dewasa. Catnya pun mengelupas dan lampu yang terus berkedip menambah kesan suram dan angker. Iya, kamu bener, Din. Kok kayaknya udah nggak kepake lagi ya? Timbal Utari yang melangkah di belakangnya. Nah iya kan? Rodo serem lagi, sambung Dini sembari menggosok lengannya, berusaha menghangatkan dirinya. Bes. Baru selesai berbicara, angin kencang menghembus dan menerpa tubuh Dini dan teman-teman. Di saat itu jugalah mereka melihat sesuatu di kejauhan. Sesuatu itu, seorang laki-laki muncul dari dalam ruangan yang semula tertutup rapat, melangkah dengan perlahan dan melambai ke arah mereka saat berada di samping tempat pengisian bensin. Tanpa ragu Lingga langsung melangkah, mendorong motornya dan diikuti dengan Tari dan juga Endaru. Sementara Dini yang masih berdiri di tempat berbisik kepada Dara yang ada di sampingnya. Kamu merasa ada yang aneh nggak, Dar? Kok tubuhku rasanya merinding ya? Ucap Dini. Ia kembali mengusap-ngusap lengannya. Dara yang ada di samping Dini sama sekali tidak menjawab. Wanita itu malah diam dan mematung. Tidak mendapat respon dari Dara, gadis itu tampak kesal. Ia menoleh dan memperhatikan Dara yang hanya diam dengan tatapan kosong ke arah teman-temannya. Kamu kenapa, Dar? Sakit? Tanya Dini cemas. Dia mencoba menyentuh tangan Dara, tapi gadis itu dengan cepat menepis tangannya. Dara, sakit, kamu kenapa sih? Protes Dini saat merasakan sakit pada tangannya karena ulah dari Dara. Lagi-lagi Dara cuma diam. Dini yang sudah terlanjur kesal memilih menjauh dari Dara, duduk di depan pom menunggu Lingga selesai mengisi bahan bakar. Sementara itu Utari yang berada di urutan nomor 2 menangkap sesuatu yang aneh dari bapak penjaga pom. Ia sempat melirik jam tangannya menunjukkan pukul 10. Tapi pom itu masih beroperasi. Yang lebih aneh lagi, di sisi lain terdapat beberapa mobil truk yang antri, tapi tidak satu pun ada sopir. Mobil-mobil itu terlihat teronggok begitu rapi. Merasa diperhatikan oleh Tari, laki-laki tua berumur sekitaran 50 tahunan itu langsung menoleh ke arahnya, menatapnya sinis dan pandangan mengintimidasi. Utari cepat-cepat mengalihkan pandangan ke arah lain. Darahnya langsung berdesir saat tatapan mereka saling bertaut. Dan melihat kebencian yang tersirat begitu jelas dari mata si bapak. Namun itu tidak berlangsung lama, karena kini gilirannya untuk mengisi bahan bakar. Utari terus menunduk untuk menghindari bertatapan secara langsung dengan laki-laki parubaya sejak tadi hanya diam dan menjawab sekenanya. Lihat mataku, kenapa kamu takut? Tubuh Utari seketika membeku saat laki-laki berucap. Dengan tangan yang gemetar, Utari berusaha keras untuk tetap tenang. Berapa, Pak? Tanya gadis itu berusaha mencairkan suasana saat laki-laki itu telah selesai mengisi bahan bakar motornya. Hening sejenak, tapi tidak lama ia pun menjawab. Ganti karo uripmu. Sontak kelopak mata gadis itu melebar.
Ucapan laki-laki itu begitu memukulnya hingga rasanya kedua kaki tidak lagi menapak tanah saking takutnya. Pelan seperti berbisik, tapi begitu menusuk. "Udah Tari, aku aja yang bayar," teriak Endaru yang melihat gelagat aneh Tari. Ia menyangka gadis itu tidak punya cukup uang hingga membuatnya berdiri mematung begitu lama. Mendengar teriakan Endaru, laki-laki itu pun beringsek mundur dan menciptakan jarak dengan Tari, membuat gadis itu sedikit bisa bernapas lega dan cepat-cepat mendorong motornya menjauh. Utari tidak lagi memikirkan apa-apa. Ia sudah cukup lega bisa lepas dari laki-laki misterius itu dan ingin cepat-cepat pergi dari tempat itu. "Dara, cepat naik!" teriaknya cukup kencang pada Dara yang masih mematung. Dini yang sejak tadi sudah berada di boncengan menatap jengah Dara yang melangkah dengan pelan dan tatapan kosong. "Dasar aneh," celetuk Dini yang kemudian kembali fokus pada layar handphonenya. "Jangan main HP terus yang bahaya," ketus Lingga saat melihat kelakuan Dini dari spion motornya. Dini melirik sekilas dan dengan kesal menjawab, "Bahaya kenapa mas? Kan kamu yang bawa motornya bukan aku." Lingga menghela nafas kesal. Ia memperhatikan jalan seraya menunggu Endaru yang belum selesai mengisi bahan bakar. "Bagaimana kalau nanti di jalan ada begal seperti kejadian sebelumnya?" Dini yang semula tampak sengit buru-buru memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas selempang yang selalu ia bawa. Iya. Lingga memilih diam dan tidak melanjutkan omongannya. Ia tidak ingin ribut di saat otaknya terasa akan pecah karena memikirkan jalan pulang. Apakah mungkin mereka tersesat? Tapi jalan itu adalah jalan yang sama seperti yang mereka lalui sebelumnya, sebelum Dini mengajak mereka mampir untuk makan sejenak. Endaru pun menepi ke arah dua temannya yang sudah menunggu. Mereka pun bersiap sebelum kembali menerobos angin malam yang terasa dingin, ditambah rintik hujan yang turun satu-satu. Bukan suasana syahdu yang terasa di malam itu, melainkan suasana angker yang membuat mereka melajukan motor dengan begitu lambat agar tidak saling terpisah dan tersesat. Pok! Utari terjingkat saat tiba-tiba ia merasakan pukulan keras di bahu kanannya. Sekilas Utari menoleh dan kemudian kembali fokus menatap pada jalan. "Kenapa Dara?" tanya Utari dengan nada yang sedikit dia tekan. Kesel karena tiba-tiba Dara memukulnya dengan cukup kencang, membuat bahunya berdenyut kesakitan. "Mudun, aku luwe, njaluk mangan." Lagi-lagi Dara menunjukkan sikap tidak biasa. Utari mengernyitkan dahinya. Sejak kapan Dara fasih berbahasa Jawa? Sedangkan Dara merupakan keturunan orang Sumatera, tepatnya daerah Riau. Tari membunyikan klakson beberapa kali bertujuan untuk memberi isyarat kepada Lingga dan juga Endaru untuk menepi, karena Dara semakin membuatnya tidak berkonsentrasi. Lingga yang mendengar suara klakson langsung memutar motor saat melihat Tari menepi di bibir jalan. Endaru yang berada di belakang pun turut menepi. Perasaannya sedari tadi juga tidak enak, merasa seperti diikuti oleh seseorang, tapi beberapa kali menatap ke belakang, tidak ada siapa-siapa selain dirinya. "Kenapa Tar? Ada apa lagi?" cecar Dini yang terlihat kesal. Gadis berjilbab itu sudah sejak tadi menahan amarah. Ia ingin cepat pulang, tapi ada saja kendala yang dibuat oleh teman-temannya. Ia turun dan mendekat ke Utari, sedangkan Dara begitu saja meraih sesuatu yang digantung Tari dan duduk di pinggiran jalan tanpa alasan. "Tuh, kamu lihat sendiri, Dara kelaparan minta makan," saut Tari yang menunjuk ke arah Dara, di mana gadis itu tampak dengan sebegitu tidak sabaran membuka bungkusan sate yang tadi sengaja Tari bawa. "Lah, bukannya tadi sudah makan? Kok Dara jadi geragas gitu sih? Kalau kita lama begini, kapan kita Dini tiba-tiba menghentikan ucapannya ketika aroma semerbak menusuk rongga penciumannya. Bukan aroma sate yang memikat, tapi bau bangkai kapal yang begitu menyengat. Bau apa ini Tari? Kenapa begitu bau?" Imbu Dini seraya memencet hidungnya dengan tangan. Pemuda-pemudi itu saling melempar pandangan. Mereka pun mencium bau yang tidak sedap itu dan sama-sama tidak tahu itu dari mana. Sedangkan Dara terlihat menikmati makanannya. Endaru yang saat itu mencari-cari bau bangkai meraih telepon genggamnya dan menyalakan senter. "Kayaknya di sekitar sini deh. Mungkin ini bau tikus atau hewan yang tertabrak," tutur Endaru seraya menyorot lampu senternya ke sekitar. "Ya udah, biarin aja. Kita tunggu Dara selesai makan, terus kita lanjutin perjalanan," gumam Lingga yang diangguki oleh Tari
sahabat pacarnya. Sementara Dini menatap kesal Tari yang seperti menggoda pacarnya. Padahal gadis itu hanya berusaha ramah. "Nggak usah pakai senyum juga kali, Tar," sindirnya. Tari menoleh dan mengerutkan dahi. Apa salahnya? Kenapa Dini terlihat ketus padanya? Tari ingin menjawab, tapi sesuatu seperti menyentuh lengannya. Sesuatu yang bergetar dan membuat gadis itu membeku karenanya. "Tari, kamu lihat ini." Sesuatu itu ternyata adalah tangan dari Endaru. Refleks Tari menoleh, begitu juga Lingga dan Dini yang turut mendekat. Mata keempat muda-mudi itu serentak membulat sempurna saat senter HP Endaru menyorot ke arah Dara yang sedang melahap makanannya. Tentu saja bukan karena Dara, tapi karena isi bungkusan yang Dara makan. Ternyata isi bungkusan itu bukan sate seperti yang mereka makan di warung, melainkan potongan-potongan daging berwarna merah kehitaman dengan cairan merah kental dan kuning kehijauan. 2 tusuk sate yang berbentuk bulat-bulat ternyata adalah mata manusia yang masih berdarah bercampur belatung yang bergerak-gerak di atasnya. Binatang kecil itu pun memenuhi bungkusan, bukan saus kacang seperti yang mereka makan sebelumnya. "Wah!" Dini berbalik dan langsung muntah, tubuhnya lemas, begitu juga Endaru dan Tari. Mereka membayangkan jika apa yang mereka makan sebelumnya adalah makanan yang sama seperti yang Dara makan saat ini. Lingga langsung bergerak mendekati pacarnya dan meraih 2 bahu Dini yang saat itu masih membungkukkan badan dan mengeluarkan isi dalam perutnya. Kepalanya berputar-putar mual dan perutnya seperti teraduk-aduk. Begitu juga dengan Tari dan Endaru yang juga muntah-muntah. Hanya Lingga yang tidak, karena ia tadi tidak memakan sate dan sate yang saat ini dimakan Dara adalah miliknya. Dini, panggil Lingga saat tubuh gadisnya melemah, terhuyung dan hampir saja jatuh. Lingga berniat membawanya menjauh, tapi matanya menangkap sesuatu yang bergerak-gerak dari mulut Dini saat itu. Saat itu sinar bulan mulai terlihat karena jalan yang mereka singgahi cukup jarang pepohonan, dominan semak belukar. "Dini, kamu duduk dulu di situ ya," ucap Lingga seraya membawa Dini ke arah rumputan liar. Gadis itu duduk dengan tangan yang memijat keningnya. Lingga bergerak membantu Tari dan juga Endaru yang tampak keliengan, menepiskan Dara yang masih asik mengunyah. Pemuda tampan itu lalu mendekat ke arah muntahan Dini, meraih ponsel dan menghidupkan senter. Lampu senter menyorot ke arah muntahan dan "Astagfirullah!" pekik Lingga saat melihat muntahan pacarnya. Pemuda itu shock melihat makhluk yang bergerak-gerak tidak karuan, belatung yang jumlahnya cukup banyak bercampur cacing berwarna putih dan merah, serta potongan daging. Mereka meliuk-liuk dengan tubuh yang mengkilat. "Ada apa, Lingga?" tanya Endaru yang mendengar teriakan Lingga. Ia yang sudah kembali fit setelah meminum air mineral, lantas bangkit dan mendekati Lingga. Itu bekas muntahan Dini." Lingga menunjuk ke arah makhluk-makhluk itu yang membuat wajah Endaru seketika pucat. "Astaga, berarti warung tadi warung goib." "Sudah, jangan dipikirin. Aku mau lihat Dara dulu." Lingga bergerak ke arah Dara yang kini tangannya yang masih berlumuran cairan merah dan belatung. Baru saja beberapa langkah Lingga berjalan, tiba-tiba ia melihat Dara menunduk dan tidak lama. "Wah!" Gadis itu pun muntah seperti teman-temannya yang lain. Lingga bergerak lebih cepat dan saat jaraknya tinggal sejengkal, Dara ambruk dan tidak bergerak. "Dara!" pakai Lingga dan juga teman-temannya yang lain. Mereka bergerak ke arah Dara meski kepalanya masih sedikit nyut-nyutan. Dini mengambil air mineral dan membasuh wajah Dara dengan sapu tangan basah hingga gadis itu kembali bersih. "Tempat ini semakin aneh. Ling, apa tidak sebaiknya kita pergi cepat-cepat? Kau lihat tidak? Tidak ada satupun mobil yang lewat, padahal aku tadi sempat melihat truk yang berjajar di pom bensin. Kenapa tidak ada satupun yang bergerak?" tukas Endaru dengan wajah cemas. "Dara sepertinya saat ini tengah kerasukan. Kau lihat sendiri kan, bagaimana ia dengan lahap makan makanan menjijikan itu." Muda-muda itu pun saling pandang. Di saat genting seperti itu, tiba-tiba saja Dara terbangun dan langsung duduk. Ia menatap heran satu persatu teman-teman yang kini mengelilinginya. Dan, syukurlah, aku bisa kembali melihat kalian. 1,5 jam sebelumnya. Tidak, Mama!" Dara berteriak sekeras yang ia mampu. Kakinya bergerak berusaha melepaskan tangan-tangan tajam berbulu yang saat ini berebutan untuk menyentuh dirinya, berusaha menarik gadis itu dari dinding. Tidak,
sekuat tenaga bertahan, berusaha meraih apa saja yang ada di dekatnya. Tapi ia tidak mampu. Tangan-tangan berbulu itu begitu kuat menarik tubuhnya menjauh dari sisi dinding. Getih, getih, getih. Mereka menyeru, berusaha menggapai daerah sensitif milik Dara yang saat itu mengeluarkan bau darah yang menyengat. Tidak, tidak, tidak. Di situ tempat merasakan tangan-tangan itu menggerayangi bagian celana dan menariknya secara paksa. Dara berteriak meminta tolong, tapi tidak ada satu orang pun yang mendengar. Sedang wanita berkebaya hitam itu begitu saja membuka pintu kayu yang ada di sampingnya dengan senyum bahagia. Dara kembali menggapai, menendang, berusaha untuk menyelamatkan diri dari makhluk-makhluk aneh yang saat ini tengah mengerubunginya. Dan itu berhasil. Makhluk-makhluk itu sedikit menyingkir dari dirinya. Masih menggerakkan kakinya, Dara merangkak ke arah pintu yang terbuka. Sesekali menendang dengan keras saat tangan-tangan berbulu dan tajam itu kembali meraih kakinya. Tidak, kalian tidak akan bisa memakanku, pekiknya dengan suara yang kencang. Tep. Akhirnya Dara berhasil meraih pinggiran pintu. Cahaya temaram di luar mengalirkan energi di dalam tubuhnya, menghadapi suara gesekan-gesekan di belakangnya dan teriakan suara parau yang kelaparan. Getih, getih, kula luwe, kula luwe. Mama, Dara pulang, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tenaga yang masih tersisa, Dara menarik tubuhnya dan merangkak keluar dari kamar mandi. Ia masih sempat merasakan ujung-ujung tangan berbulu yang menyentuh celana panjangnya, menggapai-gapai dan berusaha menariknya kembali. Namun setelah ia mengucapkan kata terakhir itu, makhluk-makhluk itu perlahan menjauh. Dengan mata terpejam, Dara berusaha membaca ayat yang ia bisa, terutama ayat kursi yang anehnya selalu lupa dan sulit ia selesaikan. Meski terbata-bata, ia berupaya untuk berdiri dengan bibir yang terus kemat-kamit. Sunyi. Tiba-tiba suasana berubah sunyi saat Dara akhirnya bisa menyelesaikan bacaan doanya. Gadis itu menggerakkan kepalanya ke belakang dan kosong. Makhluk-makhluk itu sudah tidak ada. Tapi kamar mandi itu telah berubah bentuk menjadi lapangan luas dengan tanah berbatu yang di atasnya terdapat tumpukan kerangka manusia yang begitu banyak. Dengan nafas satu-satu, tubuh yang gemetar itu perlahan memutar pelan-pelan. Dengan mata yang melebar dan bergerak menatap sekitar. Di mana aku? Dara, Dara, panggil seseorang yang terdengar pelan tapi jelas. Mata Dara bergerak-gerak mencari asal suara. Tiba-tiba tubuhnya diam dan membeku dengan mata yang mengerjap seolah tidak percaya. Mama? Iya sayang, ini Eyang. Ayo, cepat kita pulang. Panggil wanita itu dengan tangan yang melambai ke arahnya. Dara yang diselimuti keraguan menolak untuk ikut dengannya. Gadis itu mematung dan diam di tempat dengan bibir yang dikunci rapat. Tiba-tiba dari arah belakang tubuhnya terdengar suara derap langkah kaki mendekat dan teriakan. Kembali, kamu tidak bisa pergi. Dara tercekat dan sontak menatap ke arah belakang dengan memiringkan sedikit tubuhnya. Matanya kembali membulat saat melihat dua orang yang kini tengah berlari ke arahnya. Dua orang yang ternyata adalah wanita berkebaya hitam dan lelaki bercaping yang semula menjadi penjual sate di pinggir jalan tempat teman-temannya makan. Mereka menatap Dara dengan penuh amarah, seolah gadis itu telah berbuat sesuatu kesalahan fatal. Kowe gawe anak-anakku loro. Darah-darah berdesir saat melihat tatapan mengerikan dari wanita dan laki-laki bercaping yang ternyata tidak memiliki mata dan bibir koyak sampai telinga. Wajah wanita itu pun perlahan berubah menjadi berkerut dan rambutnya memutih. Melihat ancaman di depan mata, Dara langsung memutar tubuhnya dan mengayun langkah menuju wanita yang memiliki wajah mirip mamanya. Meskipun masih tidak percaya jika sosok itu adalah mamanya, tapi Dara tetap berlari ke arahnya. Ia berkeyakinan jika sosok itu bukan sosok yang jahat, apalagi saat ini nyawanya terancam dan tidak tahu berada di mana. Seperti berada di alam mimpi, tapi terasa sangat nyata. Sosok mirip mamanya itu ternyata tidak tinggal diam. Ia pun bergerak ke arah Dara dan sempat melempar makhluk-makhluk itu dengan batu yang ia ambil dari sekitar. Ojo ganggu putuku. Makhluk-makhluk itu menggeram, sempat menghentikan langkah dan menangkis batu-batu yang terlempar kepadanya. Ayo, ikut Eyang. Eyang, wes, jangan kebanyakan tanya. Cepat, ikut Eyang.
Percaya sama Eyang, makhluk itu ingin makan daging manusia supaya tetap muda. Kamu akan dijadikan makanan dan juga budak yang abadi. Dek. Jantung Dara rasanya berhenti berdetak saat itu juga. Tanpa menunggu lama, wanita yang memiliki wajah serupa mamanya lantas menarik tangannya menjauh saat dua makhluk berwajah menyeramkan itu kembali mengejar. Letih, lelah jadi satu. Dengan nafas tersegal-segal, Dara mengayun langkah berusaha bertahan untuk hidup. Namun sayangnya dua makhluk itu sangat cepat dalam berlari, hingga jarak mereka hanya beberapa jengkal saja, membuat Dara semakin tertekan dan beberapa kali hampir terjatuh. Beruntung makhluk yang saat ini tengah menggenggam erat tangannya dengan sigap membantu. Bukan hanya dua makhluk itu saja, beberapa makhluk yang lebih menyeramkan tiba-tiba menyeruak dari arah semak-semak dan mengejar Dara saat makhluk berkebaya hitam itu menjerit dengan suara yang melengking dan memekakan telinga. Jangan diam saja gadis cantik, bacakan doa supaya semuanya lemas. Dalam kekalutan wanita di samping Dara berbicara. Dara menurut, melewati jalanan sempit yang diapit semak belukar dan hutan lebat. Dara mencoba berkonsentrasi, mulutnya kembali kemat kamit dan doa yang ia baca tersendat-sendat. Konsentrasinya buyar, kakinya mendadak kram dan berhenti seketika dengan nafas satu-satu. Dadanya rasa terhempit. Sulit untuk menarik nafas dan rasanya sakit. Keringat sebesar biji jagung mengalir deras dari sela anak rambut. Pandangannya memburam. Ia sudah tidak sanggup lagi untuk berlari. Padahal di belakang makhluk-makhluk berwajah menyeramkan dengan berbagai bentuk tengah mengejarnya. Ayo Nduk, lari lagi, setannya semakin dekat. Dara yang saat itu sedang di posisi ruku, menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Capek dan nafasnya tersegal. Perlahan-lahan berdiri dan menatap makhluk-makhluk itu dari kejauhan. Dari pendar cahaya bulan malam itu, Dara bisa melihat jelas wajah wanita berkebaya hitam yang berkerut seperti manusia berumur 100 tahun. Tua dan peot. Rambutnya seluruhnya putih, dengan kuku-kuku panjang. Sedangkan lelaki bercaping itu memiliki wajah yang tidak kalah menyeramkan. Matanya bolong, dengan bibir yang robek hingga kuping. Menyeringai, memamerkan gigi-gigi berantakan yang bercampur darah. Gadis itu terpaku dan seperti terhipnotis saat ia bersitatap dengan wanita berkebaya hitam. Tatapan matanya seolah menyedot perhatian Dara yang harusnya berlari menghindar. Ayo, balik ke rumah sama aku. Gerakan bibir wanita itu berkata demikian. Dara mengangguk dan hendak bergerak ke arah berlawanan. Pek, astaga. Jangan lihat matanya, bahaya, kamu bisa mati jika kamu ikut. Tepukan keras di bahu menyadarkan dirinya. Dara menatap sejenak wanita di sampingnya dan kembali meraih uluran tangannya. Iya mah, ucapnya seraya mengangguk penuh arti. Semangatnya kembali bangkit, ia ingin selamat dan bertemu kembali dengan orang-orang tercinta. Dengan sigap Dara kembali mengayun kakinya dan berlari bersama dengan wanita di sampingnya. Jangan pergi, nyawamu itu untukku. Suara wanita itu menggelegar ditambah dengan seruan lolongan makhluk hitam yang berbulu dengan moncong panjang bertubuh manusia yang ikut mengejar bersamanya. Membuat Dara semakin memacu langkah meski sulit untuk bernapas. Kali ini ia tidak ingin kalah dan menyerah. Baca doa Nduk. Ayat kursi paling bagus. Tanda wanita yang saat ini tengah menggenggam tangan Dara yang mengiringi langkah kakinya menjadi energi dan membuat Dara semakin menepis rasa takutnya. Tangan hangat itu seolah mengaliri energi positif kepadanya. Dara mulai melantunkan ayat demi ayat secara berurutan. Pelan, tapi kali ini ia berhasil mengucapkan tanpa kesalahan dan terbata. Sialan kamu. Pekik wanita berkebaya itu sembari memegang kepalanya. Ia berhenti sejenak, begitu juga makhluk-makhluk lain yang sama seperti dirinya. Mereka kesakitan. Jangan berhenti Nduk, teruskan. Wanita di samping Dara kembali menyemangati. Harapan Dara semakin besar, gadis itu semakin mengencangkan suaranya. Jalan yang awalnya gelap dan sempit perlahan terang. Di ujung jalan Dara melihat secercah cahaya berwarna putih menyilaukan. Kamu tidak bisa pergi dariku. Darahmu untuk makanan anak-anakku. Makhluk-makhluk itu kembali bangkit dan mengejar seolah tidak kenal putus asa untuk mendapatkan kembali Dara yang kian menjauh. Tolong selamatkan kami.
Langkah Dara kembali ditahan dengan suara-suara lirih dari kiri dan kanan. Tidak usah didengarkan. Itu suara manusia yang jadi tumbal. Itu bukan urusanmu. Semua sudah pada meninggal. Kalau kamu ikut campur, kamu akan meninggal. Dara bergeming. Ia menuruti apa yang diucapkan wanita berupa mirip mamanya. Tidak ada bantahan. Ia semakin yakin dan percaya siapapun wanita ini, pastilah ia yang akan menolong dirinya keluar dari keadaan mencekam ini. Tolong, sakit kakiku. Jangan dimakan tanganku, sakitnya. Tolong aku, tolong. Cepat tangkap anak itu untuk makan anak-anakku. Semua sudah lapar. Teriakan bersaut-sautan sama sekali tidak membuyarkan konsentrasi Dara. Ia terus membaca doa, menyerahkan hidup dan matinya kepada Sang Pencipta, mengakui kesalahannya yang menyepelekan perihal najis dan kotorannya, dan sekarang menjadi penyebab dirinya dikejar-kejar makhluk tidak kasat mata. Teruskan, Duk, teruskan. Ucapan semangat itu terus menggema di telinganya, membuat langkah Dara semakin ringan dan nafas yang tidak lagi tersegal. Dadanya terasa lapang, kakinya pun seolah tidak menapak di tanah saking ringannya. Cahaya di ujung jalan semakin besar, jalan semakin lebar dan suara-suara perlahan merendah dan entah kapan hilang begitu saja. Sesekali hanya terdengar samar-samar jerit tangis yang begitu menyayat hati. Akhirnya Dara tiba di sebuah terowongan yang mengeluarkan pendar cahaya menyilaukan. Begitu putih dan sinarnya membuat mata Dara menyipit sesaat. Dan saat itulah wanita itu menghentikan langkah dan mengatur nafasnya. Entah berapa lama ia berlari tanpa henti, tapi saat ini lelah itu seolah pergi. Nafasnya pun sudah kembali normal lagi. Saat ini waktunya kamu pergi, nak. Lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Jalan lurus saja. Tutur wanita itu dengan lembut. Tangannya terangkat ke arah wajah Dara dan jemarinya membawa anak rambut gadis itu ke telinga bagian belakang. Jarak mereka yang begitu dekat membuat Dara bisa melihat betapa teduhnya tatapan wanita berparas sama seperti mamanya. Tapi ia yakin itu bukan orang tuanya. Terima kasih, sebenarnya siapa Anda? Tanya Dara dengan tatapan lekat. Wanita itu diam sejenak seraya tersenyum ramah. Tatapannya begitu menenangkan. Aku mbah buyutmu, aku sing dadi wali gaibmu. Belum puas Dara bertanya tiba-tiba, ia merasakan cengkraman kuat di tangan kirinya. Dara menoleh dan mendapati wanita berkebaya hitam kini ada di sampingnya. Dengan baju yang berubah lusuh dan wajah yang mengeluarkan darah dari mata yang nyaris menyembul keluar karena marah dan bunyi kemertuk di giginya, makhluk itu berkata dengan lirih, sembari menyeringai memamerkan rentetan gigi runcing yang penuh cairan merah kental. Kowe ora bisa lunga. Kowe iku panganan kanggo anak-anakku. Mata Dara melebar. Sejenak ia sulit untuk bernapas. Rasanya saat itu jantungnya akan terlontar keluar saking terkejutnya melihat makhluk yang ia kira sudah tidak mengejarnya lagi. Kini ada di sampingnya dengan kondisi wajah dan tubuh yang penuh luka. Ia tampak sangat kesakitan, tapi sorot matanya penuh dendam. Lepaskan cucuku. Wanita di samping Dara berusaha melepaskan tangan kurus keriput itu, tapi makhluk yang wajahnya penuh darah itu marah dan mencakar wajah wanita yang mengaku sebagai eyang dari Dara. Mbah, pekik Dara saat melihat wajah eyangnya tergores kuku tajam dan mengeluarkan darah yang merembes banyak dari sela luka. Namun eyang Dara tidak putus asa begitu saja. Ia kembali melawan dan membuat makhluk itu melepaskan cengkraman tangannya pada Dara. Eyang, Dara hendak menolong tapi tubuh Dara didorong menjauh. Tidak ada waktu, cepat pergi sekarang juga. Tapi Eyang, jangan khawatir sama keadaan Eyang yang tidak kenapa-napa. Kamu pergi sekarang juga, cepat, tidak ada waktu lagi. Dara masih tetap bertahan dan tetap tidak mau pergi tanpa wanita itu di sisinya. Tapi wanita itu bersikeras dan akhirnya mendorong tubuh Dara dengan kuat hingga Dara masuk ke dalam terowongan. Dan naasnya, terowongan terang itu seperti menyedot tubuhnya dan menariknya kuat. Eyang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik
tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.